Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rahmat Eko, bisa dipanggil dengan Eko. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, di sini aku akan berbagi cerita nih sedikit dengan teman-teman. Mungkin dari teman-teman semua masih banyak yang terkena gangguan ini. Mungkin juga masih banyak yang belum mengalami perbaikan. Apa itu? Asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis, teman-teman. Saya terkena asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis itu dari tahun 2021 sampai 2022, kurang lebih 1 tahun. Dan divonis oleh dokter pada saat itu terkena gangguan asam lambung. Bagaimana saya bisa membaik, bagaimana saya bisa sembuh, dan bagaimana saya bisa terkena asam lambung, saya akan cerita sedikit dengan teman-teman. Teman-teman, saya bisa membaik, saya bisa sembuh dengan sendirinya tanpa obat kimia dan tanpa obat tradisional. Dengan apa teman-teman? Dengan menerapkan pola hidup, pola pikir, serta pola makan kita yang baik dan teratur, teman-teman. Kalau itu sudah kita terapkan dalam diri teman-teman, pola hidup, pola makan, serta pola pikir, yang terkena gangguan asam lambung mudah-mudahan bisa pulih kembali teman-teman. Memang di saat kita terkena asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis ini teman-teman, banyak sekali sensasi-sensasi yang kita alami dalam diri dan tubuh kita teman-teman. Baik itu dalam tubuh dan baik itu di pikiran. Itu yang menyulitkan kita untuk sembuh, teman-teman. Untuk membaik. Karena kenapa? Karena dari asam lambung ini, teman-teman, sinkronnya ke pikiran. Gitu, teman-teman. Saya terkena asam lambung, GERD, dan anxiety psikomatis ini, teman-teman, karena pola hidup dan pola makan yang tidak teratur. Itu teman-teman. Jadi, kalau kita mau pulih, mau sehat, dan mau sembuh kembali seperti dahulu, terapkan dulu pola hidup, pola pikir, serta pola makan kita yang teratur. Ingat teman-teman ya, asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis ini tidak membahayakan bagi tubuh. Catat itu teman-teman, tidak membahayakan. Ini hanya gangguan pencernaan teman-teman. Gangguan pencernaan. Apa itu asam lambung? Apa itu GERD? Apa itu anxiety dan psikomatis itu teman-teman? Teman-teman harus mempelajari tentang asam lambung, tentang GERD, dan tentang anxiety dan psikomatis itu. Baru teman-teman bisa mengatasi apa itu asam lambung, apa itu GERD, dan apa itu anxiety serta psikomatis itu tersendiri. Nah, saya terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis teman-teman, itu dikarenakan pada saat itu saya terlalu banyak mengkonsumsi kopi, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, saya terlalu banyak begadang. Yang ketiga, saya terlalu banyak merokok, teman-teman. Dan yang keempat, saya tidak teratur oleh makan. Jadi makannya tuh asal mau makan aja teman-teman. Jadi misalkan mau lapar, makan. Kalau nggak lapar, nggak makan. Nah kayak gitu. Itu yang bisa menimbulkan dan menyebabkan asam lambung naik.
Itu teman-teman. Jadi pola hidup, pola pikir, pola makan itu semuanya harus sinkron. Harus sinkron. Harus balance, harus seimbang kalau kita mau membaik dan sembuh total. Saya sudah berobat waktu itu di dokter penyakit dalam. Sudah saya cek seluruh organ-organ tubuh, baik itu dari paru-paru, jantung, darah, sampai ke ya badan-badan semua. Alhamdulillah saya tidak terkena yang gangguan yang lain-lain. Cuman saya terkena gangguan asam lambung itu teman-teman. GERD itu. Nah itu teman-teman. Nah di sana saya sempat stres teman-teman. Sempat stres dikarenakan apa yang saya alami itu di luar nalar teman-teman. Jadi serba takut, rasanya itu serba mau mati teman-teman, kayak gitu. Jadi di saat asam lambung naik, kita berpikirnya macam-macam, gitu. Berpikir ini penyakit apa, ini penyakit apa, ini penyakit apa, seperti itu teman-teman. Itu yang menyebabkan lambat dan mempengaruhi pikiran serta asam lambung kita ini semakin naik teman-teman. Itu yang menyebabkan. Jadi di sana kita lambat tahap penyembuhannya teman-teman. Pada saat itu saya belum tahu dan belum sadar apa itu asam lambung, GERD dan asiditas kromatis ini teman-teman. Nah itu. Jadi asam lambung ini banyak sensasinya teman-teman. Banyak sekali sensasi-sensasinya yang kita alami dalam tubuh kita yang terkena asam lambung. Memang kelihatan seperti orang normal kita teman-teman, seperti orang normal, tetapi dalam tubuh kita terjadi gangguan pencernaan yang luar biasa. Nah itu. Jadi teman-teman yang mau pulih, yang mau membaik, yang mau sehat dan pulih kembali seperti dahulu, terapkan 3P teman-teman. Pola hidup, pola makan, serta pola pikir kita yang harus sinkron, balance, seimbang dengan apa yang ada dalam tubuh kita teman-teman. Itu teman-teman.